Halo teman-teman, nah kembali lagi nih untuk materi pembelajaran terkait ALK untuk pertemuan ke-12 ya teman-teman. Nah di materi kali ini kita akan membahas terkait Weighted Average Cost of Capital atau WACC, di mana ini bagian dari prospective analysis gitu ya teman-teman. Nah disclaimer sebentar, nah untuk WACC sendiri ini sebenarnya udah kita pernah bahas di materi manajemen keuangan, di matkul manajemen keuangan gitu kan, di pertemuan 11, jadi pertemuan keempat juga relatif sama gitu ya untuk ini materi di tingkat 2 di mata kuliah manajemen keuangan. Jadi dulu itu kita udah pernah bahas gitu. Tapi untuk yang sekarang itu lebih lebih luas lagi nanti pembahasannya seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita mulai aja teman-teman. Nah, jadi kali ini kita akan ngebahas ini WACC. Baik. Nah, di sini apa sih sebenarnya WACC itu? Nah, WACC itu adalah rata-rata tertimbang ekspektasi imbalan dari suatu sekuritas yang digunakan dalam mendanai kegiatan perusahaan. Nah, di sini kan ada kata yang digunakan dalam mendanai kegiatan perusahaan. Nah, jadi kalau kita lihat perusahaan dalam melakukan kegiatannya, gitu kan, operasionalnya pasti membutuhkan dana seperti itu. Nah, bagaimana sih perusahaan itu mendapatkan dananya? Nah, bisa saja dengan cara utang, gitu kan, dengan menerbitkan utang, dengan cara obligasi, atau dengan menerbitkan saham. Nah, yang dimana kan sumber pendanaan perusahaan itu kan ya hanya hanya terdiri dari liabilities ya, dari utang yang menerbitkan utang sama terkait penerbitan saham atau bagian dari ekuitas seperti itu. Nah, jadi kalau di sini kan ada kata-kata rata-rata tertimbang ekspektasi imbalan. Nah, jadi kan kalau kita ingin mendanai kegiatan perusahaan dengan cara misal aku ambil contoh dengan cara menerbitkan utang. Nah, dengan cara menerbitkan utang berarti kan dia utang gitu ya, dengan dia utang ke misalnya ke lembaga A ataupun ke perusahaan A atau ke bank A, misalnya seperti itu. Nah, di mana ketika perusahaan yang utang ini gitu kan yang mau melakukan pinjaman pasti akan mendapatkan akan ada namanya kayak kalau kita bilang interest expense misalnya gitu. Nah, interest expense ini tuh termasuk bagian dari cost of capital. Jadi kan cost of capital itu tuh kalau artinya kan kita bisa katakan ya apa ya namanya? Biaya modal gitu kan, biaya modal. Nah, jadi kan ketika kita ingin ada modalnya, nah kita akan mengeluarkan biayanya juga gitu. Di mana kan namanya juga apa namanya? Setiap perusahaan itu pasti membutuhkan pendanaan dan di mana kadang pendanaan itu terbatas, ya mau nggak mau akan menerbitkan utang ataupun saham seperti itu. Nah, jadi di sini juga WACC itu berkaitan dengan tingkat imbalan yang diharapkan oleh pihak peminjam dari investor serta untuk menghitung pendanaan campuran. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Jadi kan kalau kita melihat WACC ini tuh kan ada jadi dua mata pisau ya. Nah, jadi dari sisi kita yang yang utang gitu, kalau contohnya tentang obligasi nih, yang kita utang, ataupun yang satu lagi yang memberikan pinjamannya. Nah, jadi kalau kita yang memberi pinjaman, pasti kita akan misalnya, oh aku berharap nanti dapat imbalan sekian nih dari perusahaan yang aku pinjemin. Nah, sedangkan kalau dari yang perusahaan yang meminjam gitu kan pasti pingin biaya terkait cost of capital-nya ini tuh kan rendah gitu kan ya. Nah, jadi itu kayak relatif jadi trade off gitu. Jadi ya mungkin bagaimana sih sistemnya gitu kan yang relatif aman gitu. Jangan sampai cost of capital itu besar banget ataupun bagaimana yang dapat yang memberi resiko besar kepada perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, jadi intinya PSCC itu ibaratnya ya sebagai return tapi juga sebagai cost gitu, return bagi yang memberikan yang memberikan pinjaman dan cost bagi yang meminjam gitu ya. Nah, serta untuk menghitung pendanaan campuran. Nah, jadi artinya perusahaan itu kan sebenarnya bisa saja tidak bisa saja
dalam pendanaan itu terdiri dari utang aja, atau bisa saja terdiri dari yang namanya ekuitas saja, atau bisa namanya pendanaan campuran. Jadi terdiri dari terdiri dari utang dan terdiri dari ekuitas, yaitu berupa saham. Nah, contohnya kalau nggak salah, kalau yang utang itu ya pasti banyak ya perusahaan-perusahaan yang kayak perbankan gitu ya, yang menerbitkan pendanaannya campuran gitu ya. Maaf, bukan campuran, yang utangnya banyak seperti itu ya. Nah, jadi di sini ada juga terkait tingkat resiko perusahaan mempengaruhi WECC sebagai berikut. Nah, di sini adalah tingkat ekspektasi imbalan dari sekuritas akan semakin tinggi bila perusahaan lebih beresiko. Nah, artinya apa? Di sini kan prinsip dari manajemen keuangan, kalau nggak seingat saya itu kan ada high risk high return ya, yang pertama. Nah, di mana kalau kita ingin menginginkan return yang tinggi atau high return, nah otomatis kita juga akan dihadapkan sama high risk-nya. Kenapa? Karena bisa saja itu kan kalau kayak kita tuh kayak coba-coba gitu. Oh, aku pingin deh kayaknya bakal ini tuh return-nya sekian persen nih. Jadi kalau misalnya aku masukin uang aku ataupun aku beli sahamnya ini bakal dapat sekian nih, misalnya gitu. Nah, tiba-tiba ternyata kalau kita masukin uang banyak, karena tiba-tiba rate-nya turun tiba-tiba. Nah, berarti kan itu ada resikonya. Jadi ketika kita dihadapkan suatu yang return yang tinggi, imbalan yang tinggi, nah kita juga dihadapkan dengan resiko yang tinggi pula. Jadi gimana sih seandainya kalau situasi yang seperti itu ataupun kondisi seperti itu tuh nggak terjadi seperti itu ya teman-teman. Dan selanjutnya adalah resiko akan mempengaruhi bagaimana perusahaan memilih pendanaan, yaitu proporsi antara utang dan ekuitas. Nah, jadi balik lagi gitu kan, kalau kita sebagai perusahaan gitu kan, kita kan pasti tahu nih kalau ketika kita ingin meminjam gitu kan, ataupun ketika kita ingin mendanai perusahaan dengan cara misalnya utang ataupun dengan penerbitan saham seperti itu, kita tahu nih, oh kalau aku minjam dengan perusahaan ini tuh bakal aku lihat ternyata perusahaan yang akan memberi pinjaman itu beresiko ternyata. Jadi aku nggak akan ambil deh dari situ banyak-banyak. Jadi kayak aku akan ambil dari beberapa yang lain gitu. Jadi ketika aku ingin mendanai, jangan dari satu sumber aja gitu misalnya. Karena kalau kita satu sumber aja kan bisa aja jadi beresikonya tinggi gitu juga. Jika perusahaan itu ada suatu kendala langsung, nah kita juga akan terdampak gitu. Makanya resiko itu akan mempengaruhi bagaimana perusahaan itu dalam melakukan pendanaannya. Bisa aja kalau kita lihat entah ekuitas gitu menerbitkan saham, ya karena ada situasi seperti ini gitu kan, bakal kayak nggak bakal mau atau gimana gitu kan ya. Jadi itu relatif mempengaruhi gitu resiko-resiko ini dalam mempengaruhi ECC-nya. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya WACC itu tuh adalah yang balik lagi nih pengertiannya rata-rata tertimbang terkait ekspektasi imbalan dari suatu sekuritas yang digunakan dalam mendanai kegiatan perusahaan. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini adalah WACC digunakan untuk satu menilai keseluruhan perusahaan, kedua menentukan tarif diskon proyek investasi, yang ketiga merupakan tarif yang tepat untuk digunakan saat mengevaluasi kinerja perusahaan. Nah, jadi kenapa sih seperti ini ya? Karena kalau di sini bisa kita lihat bahwa menilai keseluruhan perusahaan. Jadi kalau namanya menilai keseluruhan perusahaan itu kan kita bisa katakan bahwa kayak menilai keseluruhan, berarti kayak value-nya. Nah, di mana kita kalau misalnya aku mengkaitkan antara nomor 1 dan 3 ini kan kita sudah lihat dan sudah belajar terkait materi pertemuan ke-11 kemarin terkait valuation. Nah, di mana valuation itu kan kita menggunakan ada konsep ACC, cost of debt dan cost of equity, seperti itu teman-teman. Nah, di mana kan kita untuk menilai perusahaannya terkait misalnya kayak share price-nya, misalnya untuk menilai share price-nya kan kita ada menggunakan WACC gitu. Nah, di mana itu kan juga mencerminkan dari nilai perusahaannya, gitu kan ya.
Makanya WACC ini tuh ya tujuannya yaitu salah satunya adalah untuk menilai keseluruhan perusahaan. Yang kedua, menentukan tarif diskon proyek investasi. Nah, ini juga terkait sama ya, apalagi dia kalau terkait teman-teman masih ingat juga waktu di materi manajemen keuangan itu kan kita ada juga yang namanya flotation cost ya, gitu kan. Nah, di mana itu juga termasuk juga dalam apa namanya untuk menentukan diskon proyeknya itu tuh ya kita menggunakan yang namanya apa namanya si WFCC ini seperti itu. Yang nomor 3 adalah merupakan tarif yang tepat untuk digunakan saat mengevaluasi kinerja perusahaan. Ini juga apa namanya tujuan dari adanya WACC gitu. Kenapa? Karena kalau tarif yang tepat gitu kan, karena kan biasanya gitu kan kita lihat kinerja perusahaan ini itu bagaimana ya, bisa aja kita lihat dia mampu nggak bayar apa namanya cost-nya ini gitu kan. Biasanya kalau dia mampu gitu kan perusahaan ini membayar apa namanya membayar terkait cost of capital-nya, berarti kan perusahaan ini bisa kita kategorikan perusahaan yang baik seperti itu. Gitu teman-teman. Nah, jadi kan aku udah bilang di awal terkait sumber pendanaan itu ada utang, debt, saham preference, saham biasa, dan di mana ini adalah bagian dari ekuitas, teman-teman. Nah, jadi sumber pendanaannya itu kalau nggak menerbitkan utang, ya menerbitkan saham, baik itu saham preference ataupun saham biasa. Oke, kita mulai terkait dari terkait utang atau debt ya teman-teman. Nah, jadi cost of debt itu apa sih? Nah, jadi di sini kan cost of debt berarti kalau artinya itu biaya terkait utang. Nah, biaya utang itu adalah tingkat imbalan yang diminta oleh peminjam saat mereka meminjamkan uang kepada perusahaan. Gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya ada perusahaan A, ada perusahaan B, di mana perusahaan A ini yang memberikan pinjaman kepada perusahaan B, nah kita menghitung, aku pengen perusahaan ini kayak menentukan nanti kalau kamu mau balikin uangnya ini kepadaku, kamu harus bayar biayanya segini ya, seperti itu. Konsep sederhananya teman-teman. Kayak kadang kalau kita intinya kalau kadang kayak teman kita aja kadang kan kalau kita pinjam uangnya nanti bilang balikinnya tambahin ya gitu kan. Misalnya kita pinjam 100.000 nanti tambahin lah ininya jadi 110. Nah, anggap 10.000-nya itu tuh sebagai biaya utang kita gitu. Nah, sehingga katanya di sini katanya kita mengestimasi tingkat imbalan yang diharapkan oleh pasar atas utang perusahaan dengan menggunakan nilai yield to maturity. Nah, yield maturity itu ya ibaratnya kayak market rate-nya gitu. Dan di sini itu kita bukan menggunakan coupon rate ya teman-teman gitu. Karena coupon rate itu tuh apa ya? Relatif apa? Ya emang yang tertera di debt atau bond-nya. Jadi tidak mencerminkan kondisi realnya gitu. Jadi yang akan kita pakai itu adalah yield to maturity. Nah, di mana kalau yield to maturity itu bisa artinya itu kayak imbal hasil sampai jatuh tempo gitu kan. Ya kayak kita apa ya? Kayak ya itu yang akan kita jadikan acuan sebagai ya pengembalian atau apa return dari obligasi ataupun debt-nya ini gitu kan. Jadi kalau IATM ini tuh kayak mencerminkan pengembalian yang diterima investor. Nah, jika obligasi dibeli dan ditahan sampai penerbit obligasi melunas utangnya. Nah, di mana yield to maturity ini itu digunakan untuk menggambarkan perusahaan yang sebenarnya. Jadi kalau yield to maturity itu lebih relevan gitu ke kondisi real perusahaannya, gitu ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, di mana ketika kita akan menghitung cost of debt, kita menggunakan konsep ini IATF kali, gitu kan, kita kali sama 1 kurang tax. Nah, jadi kita menggunakan IATF apa namanya cost of debt itu setelah apa namanya setelah kita kurangkan dengan tax terlebih dahulu. Nah, jadi ini kan kita bisa bilang 1 kurang tax, berarti kan after tax ya. Nah, kenapa sih kita mesti menggunakannya after tax? Nah, karena kalau kita lihat ketika perusahaan itu menggunakan adanya pendanaan terkait utang gitu kan, menerbitkan utang, nah berarti nanti perusahaan itu akan membayar interest expense terlebih dahulu seperti itu. Nah, di mana interest expense ini itu kan akan terhitung ataupun akan termasuk di income statement gitu ya.
net income before interest expense, misalnya seperti itu. Nah, jadi kan akan terhitung di situ. Nah, sehingga ketika kita ingin menghitung menghitung net income-nya ataupun menghitung pajaknya gitu kan, nanti bakal berbeda dengan seandainya perusahaan itu tuh nggak menggunakan pendanaan itu secara debt gitu. Seandainya contoh, aku kalau misalnya perusahaan ini tuh ada A dan B, di mana A dan B ini tuh ya A ini tuh utang gitu kan, dengan menerbitkan utang misalnya 100.000, sedangkan yang B itu bukan menerbitkan bukan pakai utang, misalnya pakai yang lain gitu kan. Yang penting bukan utang gitu. Nah, jadi kan ketika si mau membayar pajak nanti ataupun mau menghitung cost of debt-nya itu kan nanti kan kalau terakumulasi dulu nih ada interest expense, nah baru income before tax, nah baru bayar tax gitu kan. Nah, sehingga kalau kita kalau di kondisi ketika perusahaan itu nggak ada utangnya kan dia nggak akan membayar tax-nya gitu, nggak ada bayar interest expense, sehingga nanti net income yang net income yang dihasilkan oleh perusahaan itu berbeda, di mana perusahaan yang ketika menggunakan debt net income-nya akan lebih rendah, sedangkan net income dari perusahaan yang tidak menggunakan debt itu lebih tinggi gitu kan. Nah, untuk mengeneralnya ini tuh makanya kita menggunakan satu kurang tax sehingga dia menjadi lebih relevan gitu ya. Jadi tapi kalau secara matematisnya ya, karena perusahaan yang menggunakan sebagian sumber dana dari itu akan terkena kewajiban dalam membayar bunga. Nah, dengan adanya beban bunga akan menyebabkan besarnya pembayaran pajak berkurang. Nah, karena itu biaya modal dihitung juga harus setelah pajak. Maka biaya hutang perlu disesuaikan dengan pajak gitu. Ya, karena ini kalau seperti itu namanya ada tax shield gitu. Jadi kayak ada keuntungan ataupun keringan secara tersirat seperti itu teman-teman. Nah, jadi di sini ada juga jika kan di sini kalau ada YTM ya, jika di sini ada diketahui YTM-nya, bagaimana dalam kondisi itu YTM itu tidak diketahui. Nah, di sini itu ketika kondisinya itu tidak diketahui, nah maka ya kita akan menggunakan ini, ada bond rating-nya gitu kan ya. Nah, tinggal nanti teman-teman bisa lihat aja gitu kan. Kayak misalnya di sini di sini kan ada rating dari AAA, triple A kan sampai C+ dan ada US Treasury yield. Nah, di mana US Treasury yield ini tuh merupakan government bond. Nah, di mana government bond ini tuh dijadikan acuan sebagai, kalau bisa kita bilang itu sebagai acuannya gitu, acuan yang aman. Kenapa? Karena kan kalau di sini tuh terkait bond-bond itu kan termasuk risk free ya, yang bebas risiko. Nah, jadi kita menggunakan acuan itu untuk menghitung ATM-nya, dan kita melihat terkait di mana sih ataupun berapa tenor dan rating dari obligasi kita itu. Nah, seandainya rating kita ada di BB+ gitu kan, nanti tinggal teman-teman hitung aja, misalnya tenornya ada 30 tahun, nah, tinggal teman-teman tambahin yaitu 2,76% ditambah 4,80%, itu menjadi nilai YTM untuk cost of capital kita teman-teman, gitu ya. Teman-teman pasti udah paham sih, karena kan udah ini kita review lagi. Nah, mungkin nanti kalau kompleks soalnya nanti mungkin yang bakal bisa berbeda-beda. Oke, kita lanjut terkait cost of capital equity, teman-teman. Nah, cost of capital equity itu ya di sini ada dua ya, saham biasa sama saham preference, ataupun kita ke bahasa Inggrisnya cost of preference stock sama cost of common stock. Nah, di mana cost of preference stock ini adalah tingkat imbalan yang diinginkan oleh para investor saat mereka membeli saham preference kita. Nah, jadi sama ya konsepnya. Kan kita ketika ingin menerbitkan saham, jadi ada dua mata pisaunya. Kita akan membayar dividen gitu kan, dan bagi yang membeli saham kita ya akan mendapatkan dividen dari itu. Jadi kan kita yang perusahaan yang menerbitkan saham membayarkan dividen, bagi
orang yang ingin membeli saham kita akan mendapat dividen seperti itu. Nah, di mana ketika kita ingin menghitung cost of capital-nya gitu kan, di sini dengan dilambangkan KPS, cost preference stock, yaitu tinggal ngebagi dividen dengan price-nya gitu ya. Nanti bisa kita lihat dalam bentuk soalnya aja teman-teman. Dan di sini untuk yang kedua kita akan menghitung yang namanya cost of common stock ataupun saham biasa. Nah, di mana untuk menghitung cost of common stock ini tuh kita menggunakan beberapa metode. Ada 2. Tapi sebelum ke situ, di sini itu pengertian cost of common stock adalah tingkat imbalan yang diharapkan investor saat membeli saham biasa. Nah, imbalan berasal dari dividen dan hasil penjualan saham. Nah, di mana ketika kita ingin menghitung common stock terkait ini dengan cara menggunakan dividend growth model atau DGM dan capital asset pricing model atau CAPM. Nah, yang pertama terkait dividend growth model ya teman-teman. Nah, di mana dividend growth model ini itu adalah suatu model yang memperhitungkan untuk menilai biaya modal dari ekuitas atau common stock yang didasarkan pada asumsi pertumbuhan dividen. Dari judulnya sudah kelihatan adanya namanya growth model, gitu kan. Sedangkan kalau tadi preference stock itu tuh kan dia relatif sudah di state ya berapa dividennya. Jadi untuk berfluktuasi terkait dividennya nggak relatif, nggak ada gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang common stock itu kan bisa berbeda-beda gitu tergantung RUPS juga seperti itu teman-teman setiap tahunnya. Nah, di sini untuk menghitung dividen growth model itu ya caranya seperti ini teman-teman. Ini untuk menghitung PCS seandainya price common stock-nya itu nggak diketahui, yaitu dengan cara D1 dibagi sama KCS atau dibilang sini common equity required rate of return dikurangi sama gross. Nah, di mana untuk mencari D1 ini itu adalah D0 kali 1 plus G. Di mana kalau untuk D0 itu tuh dividen yang sudah dibayarkan, jadi sudah dilaksanakan. Jadi cara menganalisisnya seperti jadi kayak misalnya dividen tahun lalu dan ataupun dividen yang telah dibayarkan. Nah, itu otomatis kita akan mengkategorikan itu sebagai dividen yang D0 gitu teman-teman. Nah, untuk menghitungnya dengan cara seperti ini, yaitu D1 yang dari hasil ini D0 kali 1 plus G seandainya belum diketahui dibagi sama price common stock-nya ditambah growth-nya teman-teman. Gitu ya. Nah, langkah-langkah dividen Goldman seperti itu, yaitu mengestimasi jumlah dan saat-saat penerimaan harus kas masa depan dari saham biasa yang diharapkan dapat hasilkan, mengevaluasi tingkat resiko di mana dividen masa datang dari saham biasa untuk menentukan tingkat imbalan yang diharapkan, baru menghitung biaya modal dari saham biasa dengan nilai growth dan nilai saham saat ini. Oke, lanjut. Yang terakhir itu dengan menghitung CAPM ya, untuk menghitung common stock-nya yaitu Capital Asset Pricing Model. Nah, CAPM itu model yang digunakan untuk menghitung cost of capital, di mana ini kita akan menghubungkan dengan required return atas suatu investasi dengan resiko investasinya. Jadi kan kalau di sini tuh nanti teman-teman pasti ingat lagi ya terkait risk free, ER, beta. Nah, itu yang akan di CAPM. Kenapa? Karena nanti contoh dari kita ambil pengertian dari beta gitu kan. Beta itu kan kayak terkait sensitivitas ya antara saham yang nilai saham dari perusahaan sama di bursanya gitu kan. Kalau arti itunya ya tingkat volatilitas atau kepekaan suatu saham terhadap pergerakan pasar. Jadi kayak apa sih responnya gitu, sensitivitasnya. Sedangkan ada nanti yang namanya risk free dari teman-teman. Nah, risk free itu adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari investor jika tidak ada resiko. Artinya risk free ini tuh berapa sih resiko dari kan risk free berarti bebas resiko. Jadi berapa sih nilai rate return-nya dari obligasi yang risk free, yang bebas risiko. Nanti itu kita ambil contohnya obligasi pemerintah gitu ya. Nah, biasanya
kalau risk free ini tuh diambil dari yield obligasi pemerintah ya teman-teman. Yang kalau misalnya nggak ada di soal gitu kan, akan diasumsikan sebagai 10 tahun atau bisa menyesuaikan juga. Tapi kondisi biasanya adalah 10 tahun. Itu nanti bisa teman-teman identifikasi atau lebih cari sumber lain gitu ya. Nah, itu terkait risk free, baru ada market risk premium. Market risk premium itu selisih antara expected return-nya dengan risk free-nya. Jadi kadang kan ada risikonya ini sekian, kita ingin dapat return sekian. Jadi berapa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya itu atau selisihnya itu kita kategorikan sebagai market risk premium. Atau kalau artinya yaitu perbedaan tingkat pengembalian yang diharapkan dapat diperoleh oleh investor dari berinvestasi gitu teman-teman. Jadi sebenarnya ini relatif mengulang gitu. Kenapa sih? Nah, ini rumusnya teman-teman juga sudah aku jelaskan ya. Tadi ini risk free KCS di sini dengan cara risk free ditambah equity beta coefficient atau BCS dikali lagi sama expected return on the market portfolio RM dikurangin sama risk free rate. Nah, pengurangan dari RM dan RF ini adalah market risk premium. Nah, jadi nanti setelah misalnya kita sudah tahu gitu kan pendanaan campuran kita di seperti ini ya. Pendanaan campuran itu artinya seperti ini, ada debt, ada preferred stock, ada common equity. Nah, jadi kita sudah tahu nih berapa market value ataupun berapa sih proporsi pendanaan kita masing-masing. Nah, nanti kita tinggal hitung dengan cost of dari masing-masing. Misalnya debt, cost of debt, cost of preferred stock, cost of common stock-nya berapa. Nah, nanti sudah dapat, tinggal kita kalikan. Nah, setelah kita kalikan dan hasil akhirnya adalah WACC. Gitu, teman-teman. Nah, jadi mungkin itu aja untuk dari materi hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Jika ada yang ingin tanyakan, boleh. Terima kasih, teman-teman.